Salam saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah lewat media sosial ini. Tetap bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan kesetiaan Tuhan, pemeliharaannya, sehingga kita telah memasuki minggu yang ke-21 di dalam masa PKPD ini. Tema kita hari ini adalah Tuhanlah kekuatanmu. Pernahkah dalam hidupmu mengalami keadaan terjepit? Banyak masalah yang silih berganti datang menimpa tanpa henti-henti. Pekerjaan yang terjejas karena company perusahaan mengalami krisis. Tagihan yang tertunda karena ekonomi yang sulit sehingga susah untuk ditagih. Kesehatan tubuh yang semakin melemah. Kita menerima berita dari kampung. Ada anggota keluarga yang sedang sakit dan memerlukan bantuan biaya yang besar. Mungkin anak-anak kamu juga yang sedang sekolah memerlukan biaya. Insurans kereta yang sudah masanya. Banyak lagi hal yang harus kita hadapi, sehingga kita tidak tahu bagaimana menghadapinya. Daud dalam hidupnya juga mengalami masalah demi masalah yang datang menimpanya. Ada masalah keluarga, masalah musuh yang sedang mengejarnya, masalah pemerintahan. 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sebagai seorang pelarian, Daud hidupnya keadaannya tidak menentu. Dia mengalami keadaan terjepit, semua yang harus dihadapi tidaklah mudah. Tetapi Daud tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Hidup ini adalah tantangan. Banyak masalah yang terjadi di luar jangkaan daripada manusia. Masalah yang paling utama adalah pada saat masalah itu datang menimpa engkau. Kepada siapa engkau bergantung? Mazmur 20 ayat 7, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, umat yang telah dipilihnya, umat yang telah diurapinya, kita diingatkan untuk tidak bersandar kepada apa yang ada di dunia ini. Janganlah kita bersandar, janganlah engkau bersandar kepada harta dan kekayaanmu. Sebab semuanya itu boleh hilang, semuanya ini boleh habis dalam sekejap masa. Jangan engkau juga bergantung kepada pengetahuanmu, karena pengetahuan manusia adalah terbatas. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Haleluya! Engkau tidak sendiri. Banyak pahlawan-pahlawan rohani yang telah melalui cobaan dan kesengsaraan iman ini sebelumnya. Mereka inilah pemenang iman yang sejati. Oleh karena itu, mari kita tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, yaitu ketidakpercayaanmu yang boleh menjadi beban yang membuat takut di dalam hatimu, yang dapat menghambat pertumbuhan iman kamu. Tapi mari kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Karena Yesuslah yang akan menuntun kita ke dalam pertumbuhan iman yang sempurna. Mari kita belajar dari Daud. Kita harus lebih lagi menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang pertama, Tuhan adalah tempat perlindungan. Mazmur 37 ayat 39. Orang-orang benar di
diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat pelindungan mereka pada waktu kesesakan. Badai topan datang, tapi Tuhan adalah tempat perteduhan yang aman. Dialah benteng pertahanan yang kokoh yang tidak akan pernah tumbang, sebab kuasa Tuhan sanggup melindungi engkau daripada badai topan yang sedang melanda. Yang kedua, Tuhanlah pertolonganmu. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Allah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhanlah satu-satunya pertolongan yang teguh. Dia bukan manusia yang boleh berdusta. Dia bukan manusia yang hanya memiliki kemampuan yang terbatas, tapi Dia adalah Tuhan yang besar, yang maha besar, yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidupmu. Yang ketiga, Tuhan adalah sumber pengharapanmu. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saat kehidupan dunia tidak lagi memberi kamu pengharapan, jangan menyerah. Sebab pengharapanmu bukan di dunia ini. Pengharapanmu adalah di dalam Tuhan yang menjadi sumber dari apa yang kamu perlukan. Sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, itulah yang akan memenuhi hatimu, supaya oleh Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bersama Tuhan ada masa depan. Bersama Tuhan ada pengharapan. Jadi saudara-saudariku, ingat, dalam situasi dan kondisi yang terjepit sekalipun, Tuhanlah tempat perlindungan dan benteng yang kokoh bagi kita. Tuhanlah yang memberikan pertolongan kepada kita di dalam kesulitan, di dalam kesusahan. Tuhanlah sumber pengharapan yang tiada putus-putusnya, karena Dia adalah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Dia adalah Allah Immanuel yang selalu berada bagi engkau dan saya, yang tidak pernah meninggalkan engkau dan saya walau sedetik pun. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang di surga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya saat ini, di sudut ruangan manapun mereka berada. Biar Roh Kudus menjamah mereka. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pengharapan mereka. Engkau tahu kelemahan mereka. Tapi Tuhan, Engkau adalah kekuatan bagi mereka. Engkau adalah sumber pengharapan. Engkau adalah pertolongan bagi mereka. Engkau adalah Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi kami ya Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, berikan mereka Tuhan kekuatan. Mungkin pengharapan mereka telah pupus, mungkin pengharapan mereka telah hilang. Tuhan, pada saat ini hamba berdoa biar Roh Kudus-Mu menjamah mereka, memulihkan kembali pengharapan mereka, dan memberikan mereka kekuatan, dan biar mereka mengetahui kekuatan mereka adalah daripada Engkau ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati juga orang yang baru pertama kali mendengar Tuhan. Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan. Engkau jamah mereka ya Tuhan. Biar mereka juga merasakan Tuhan jamahan-Mu, kasih-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu di dalam hidup mereka ya Tuhan. Berkati mereka, terangi hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Bapa, kekuatan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.